Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saat berdialog atau bersoal jawab dengan seorang ahli Taurat mengenai hukum utama dalam hukum Taurat, Yesus kemudian melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu atau tanggapan ahli Taurat itu, sehingga Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Apa sesungguhnya yang mengagumkan dari jawaban ahli Taurat itu? Saudara-saudara umat beriman terkasih, ahli Taurat itu bukan hanya mengamini apa yang dikatakan Yesus, melainkan dia menambahkan suatu ungkapan yang bersumber dari penghayatannya. Adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama dari segala macam korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi saudari-saudara, ahli Taurat ini melihat bahwa aturan hidup yang lebih mendasar dalam hukum Taurat seperti yang Yesus ajarkan. Pertobatan yang dialami ahli Taurat itu merupakan perubahan yang lebih menunjukkan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Hal ini senada dengan yang dikatakan Nabi Hosea dalam bacaan pertama hari ini kepada orang Israel yang berpaling dari Allah. Hosea mengatakan, "Bertobatlah hai Israel." Pertobatan yang dimaksudkan Nabi Hosea itu adalah perubahan cara hidup orang Israel untuk kembali diam dalam naungan Tuhan, diam dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Apakah yang dimaksudkan dengan pertobatan? Apakah semata-mata mengurangi sifat-sifat yang jelek dalam hidup kita? Seringkali saudara-saudari, kita hanya berkutat dalam tindakan-tindakannya saja, namun tidak pernah menyentuh sumbernya. Sumber dosa itu adalah sikap hati yang ingin menjauh dari Tuhan. Karena merasa lebih bebas, lebih enak, tidak terikat, dan tentu saja mengasyikkan. Namun, akhirnya apa yang kita alami justru adalah
perasaan hampa, perasaan gelisah, merasa tidak damai dan tidak ada sukacita di sana. Mari kita mengubah saudara-saudari cara pandang kita bahwa kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah merasakan sukacita kalau kita tidak bersama dengan Allah. Kalau kita sudah sampai pada penghayatan ini saudara-saudari, seperti yang Yesus katakan kepada para ahli Taurat tadi, maka kita pun tidak jauh dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami, bagaimana kami harus menghayati hukum cinta kasih. Lebih dari segala macam ritual-ritual liturgis yang kadang-kadang kami laksanakan tanpa penghayatan. Moga-moga diteguhkan oleh firman-Mu hari ini, kami semakin mampu menghayati firman-Mu, mengubah cara pandang, sehingga kami semakin layak dan pantas di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.